dari perusahaan sendiri gitu ya. Nah, contoh untuk yang perubahan estimasi itu yang pertama terkait piutang tidak tertagih. Jadi kalau teman-teman ini menjurnal untuk perkiraan budget expense ya, ketika menjurnal budget expense kreditnya allowance for doubtful account ya, itu biasanya pakai estimasi ya, estimasi piutang tak tertagih di akhir periode itu berapa ya, bisa dengan persentase misalkan untuk estimasi piutang tak tertagih periode ini misalkan 1% dari penjualan atau 1% dari piutang rata-rata. Nah, 1%, 2%, ya berapa persen, ya, itu adalah estimasi. Jadi estimasi perusahaan untuk memperkirakan berapa sih piutang yang tidak tertagih. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini contoh lagi adalah keusangan ya. Obsolescence itu keusangan dari persediaan. Dia akan memperkirakan persediaan yang sudah usang ya, atau sudah usang atau misalkan rusak ringan gitu ya. Nah, itu nilainya berapa? Itu juga menggunakan estimasi. Lalu yang ketiga, untuk mengestimasi atau memperkirakan masa manfaat ya. Masa manfaat itu sebenarnya estimasi ya. Estimasi masa manfaat dari peralatan misalkan 10 tahun. Itu adalah estimasi. Dan bisa dirubah kan ya, itu bisa berubah ya, estimasi itu bisa berubah. Kemudian terkait aset tetap lagi, misalkan mengestimasi residual value ya, nilai sisa dari aset tetapnya. Kemudian kalau yang keempat ini apa ya? Periods benefit dari biaya-biaya yang ditangguhkan. Ini contoh untuk itu ya, estimasi misalkan initial direct cost yang kemarin tuh ya, itu sebenarnya kan biaya yang ditangguhkan dan akan diamortisasi selama masa lease-nya gitu ya. Jadi periodenya itu berapa lama. Kemudian yang kelima terkait waranti, ini juga estimasi ya. Jadi kalau dulu namanya itu estimated liability under warranty. Ya. Kalau sekarang warranty liability-nya kira-kira berapa estimasinya. Selanjutnya contoh lain lagi terkait cadangan mineral. Cadangan mineral yang masih ada tuh berapa, ini terkait nanti depresi ya. Kalau di akuntansi aset tetap ya, itu ada depresi untuk aset tetap yang wujudnya adalah barang tambang. Kemudian estimasi untuk estimasi depresiasi ini terkait metode ya. Jadi untuk mendepresiasikan perusahaan bisa menggunakan metode straight line, menggunakan double declining, itu adalah contoh dari estimasi ya. Jadi misalkan berubah dari straight line menjadi double declining, itu termasuk perubahan estimasi ya, bukan perubahan prinsip atau perubahan kebijakan. Kemudian mengestimasi untuk ini perubahan terkait financial asset atau financial liabilities. Ini financial asset itu terkait investasi ya. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian untuk yang akuntansi perubahan estimasi ini sifatnya adalah prospektif. Artinya dia hanya mempengaruhi current period ya, perubahan di periode saat ini, bisa perubahan di periode berubah ya. Jadi periode perubahannya misalkan tahun ini, berarti dia akan mempengaruhi tahun ini saja dan tahun-tahun yang akan datang. Ya, jadi tidak perlu melihat periode-periode yang lalu. Ya, yang lalu sudah biarlah berlalu. Kalau yang sifatnya prospektif. Ya. Nah, contohnya di sini, ini contohnya itu sama persis ketika teman-teman belajar itu ya, akuntansi untuk aset tetap. Ya. Ini perubahan terkait perubahan masa manfaat ya. Misalkan Arcadia HS, ini perusahaan membeli peralatan dengan harga perolehannya adalah 510.000 yang diestimasi akan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisanya yaitu 10.000 pada akhir periode penggunaan ya. Jadi residual value-nya estimasinya adalah 10.000 dan estimasi masa manfaatnya adalah 10 tahun. Depresiasi sudah dicatat selama 7 tahun menggunakan straight line. Kemudian di tahun 2019 ya, awal tahun ke-8 ya,
estimasi masa manfaatnya itu berubah, ya, berubah. Kalau dari mana? Ini kan 7 tahun ya, 7 tahun. 7 tahun sudah didepresiasikan. Kalau masa manfaatnya 10 tahun, berarti kan masa manfaatnya tinggal 3 tahun lagi, ya, tinggal 3 tahun lagi. Ternyata berubah, ya, ternyata masa manfaatnya itu totalnya menjadi 15 tahun, yang awalnya 10 tahun, kemudian berubah menjadi 15 tahun, ya. Jadi yang awalnya tinggal 3 tahun, ya, dengan perubahan masa manfaat ini, ya, masa manfaatnya menjadi 3 tambah 5, berarti masih 8 tahun lagi, ya. Dengan nilai sisa, ya, dengan nilai sisanya berubah, tapi ya, nilai sisanya tadinya 10.000 berubah menjadi 5.000. Nah, nanti yang akan kita lakukan apa? Nah, yang pertama kita akan menentukan dulu, ya. Kita akan menentukan nilai buku, ya, nilai buku pada awal tahun perubahan. Jadi kita hitung dulu nilai buku di awal tahun 2019. Ya. Yang ditanyakan di sini, jurnal apa yang dibuat untuk membenarkan gitu ya, membenarkan depresiasi tahun-tahun sebelumnya. Terus diminta menghitung depresiasi tahun 2019. Tadi sifatnya adalah prospektif, ya. Kalau sifatnya prospektif, maka untuk yang tahun-tahun sebelumnya, ya, tidak perlu dikoreksi, ya, tidak perlu dikoreksi. Jadi dibiarkan. Kita hanya membuat penyesuaian, ya, nanti untuk tahun ini saja, tahun 2019, nanti depresiasinya akan berbeda, ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Sudah menggunakan estimasi yang baru, ya, dan nilai sisa yang baru. Jadi kita hitung dulu nilai buku di awal tahun 2019. Gimana caranya? Ya, nilai buku itu apa? Harga perolehan, ya, cost dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Jadi kita hitung dulu, ya, akumulasi depresiasi selama 7 tahun, ya, selama yang periode yang sudah didepresiasikan. Kalau yang jurnal kalau yang jurnal sebelumnya nggak perlu. Nah, jurnal, ya, kemudian kalau yang depresiasi tahun 2019 kita hitung, ya. Kita akan hitung book value, ya. Kita akan hitung dulu book value, ya, di awal tahun 2019 atau akhir 2018. Yang pertama, harga perolehannya kan 510.000. Kemudian residual value-nya yang ini masih yang pakai informasi yang pertama, ya, yaitu 10.000, maka depreciable base-nya atau depreciable cost-nya adalah 500.000, ya, yang bisa didepresiasikan. Masa manfaat sebelumnya yaitu 10 tahun, sehingga depresiasi tahunannya adalah 500.000 dibagi 10 tahun, yaitu 50.000, ya, depresiasi tahunannya. Tadi sudah didepresiasikan selama 7 tahun. Jadi yang depresiasi tahunannya ini yang 50.000 kita kalikan 7 tahun, ya, sehingga akumulasi depresiasinya adalah 350.000. Kita akan hitung book value-nya, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi, sehingga diperoleh book value adalah 160.000. Nah, 160.000 inilah, ya, dasar untuk melakukan depresiasi di tahun 2019 dan tahun-tahun sesudahnya. Nah, jadi yang 160.000 ini akan kita depresiasikan dengan sisa masa manfaat dan residual value yang baru. Ya. Nah, book value-nya tadi 160.000. Nah, kemudian kita perhitungkan residual value dengan estimasi yang baru, ya. Residual value yang baru tadi adalah 5.000, sehingga depreciable base atau yang bisa didepresiasikan totalnya adalah 155.000. Masa manfaatnya ini adalah masa manfaat sisa, ya, sisa masa manfaat, ya. Kalau yang 15 tahun tadi total, ya, sudah berjalan 7 tahun, berarti masa manfaatnya tinggal 8 tahun. Sehingga depresiasi tahunannya adalah 155.000 dibagi dengan 8 tahun, yaitu 19.375. Nah, angka inilah yang akan kita jurnal mulai tahun 2019. Jadi yang sebelumnya berapa ini?
Sebelumnya depresiasi tahunannya 50.000 ya, 50.000, dengan estimasi yang baru depresiasi tahunannya berubah menjadi 19.375. Jurnalnya seperti biasa ya, depreciation expense pada akumulasi depresiasi 19.375. Nah, untuk yang perubahan estimasi, ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Insya Allah ini kalau yang di chapter 22 ini bagian yang paling mudah ya, perubahan estimasi. Kalau disclosure-nya ini harus dicantumkan di CALK ya. Jadi untuk perubahan metode depresiasi maupun perubahan masa manfaat maupun residual value itu harus didisclose, harus dicantumkan di catatan atas laporan keuangan. Ya. Nah, ini kemudian bagian yang ketiga ya, bagian yang ketiga di chapter 22 ya, terkait error correction. Kalau error correction, apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat jurnal koreksi ya, membuat jurnal agar ya laporan keuangan atau jurnalnya itu benar. Jadi kita akan bandingkan dulu ya nanti yang jurnal salah seperti apa, yang jurnal benar seperti apa. Nah, kita akan bikin koreksinya. Ya, jadi yang kita buat bukan jurnal yang benar, tapi jurnal koreksi. Ya. Kesalahan ini timbul karena apa? Ya, kesalahan ini timbul biasanya karena salah hitung gitu ya, salah hitung. Kemudian belum dicatat. Nah, belum dicatat tuh. Itu namanya salah apa ya? Jadi ya, salah itu berarti angkanya yang salah. Atau belum dicatat, berarti belum di jurnal. Padahal tuh harusnya ada ya. Atau salah akun. Nah, salah akun juga bisa ya. Ini incorrect klasifikasi ya, salah akun. Dan banyak lagi ya kalau untuk yang akuntansi error ini ya. Jadi yang mengakibatkan tuh macam-macam. Nah, ini hampir di tiap kategori akuntansi atau kategori account itu ada gitu ya. Kesalahan pengakuan beban ya. Kesalahan pengakuan pendapatan. Belum waktunya diakui sebagai pendapatan, tapi sudah diakui. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Nih, untuk yang kesalahan pengakuan beban, misalkan salah mencatat beban bukan di periodenya ya, harusnya belum bisa diakui sebagai beban, tapi sudah diakui. Nah, untuk yang kategori seperti ini tuh nanti harus bisa kadang gini ya. Kalau di akuntansi kita itu ya mengasumsikannya masih seperti error itu. Tapi nanti kalau di nyatanya kita harus bisa membandingkan antara error sama fraud gitu ya. Kalau error ya cukup dengan memperbaiki kesalahan. Tapi kalau fraud itu sudah harus, dia kan melanggar hukum ya kalau fraud ya. Maka selain memperbaiki kesalahan ini secara akuntansi, maka proses secara hukumnya juga harus berjalan gitu ya. Ini perjanjian antara fraud sama error. Kalau fraud itu kesalahan disengaja. Kalau error kesalahan tapi tidak disengaja ya. Nih untuk yang pengakuan beban atau pengakuan pendapatan ini biasanya karena salah periode atau belum waktunya diakui tapi sudah diakui. Jadi mengakuinya terlalu dini gitu ya. Kemudian misklasifikasi. Ini harusnya dicatatnya di bagian current tapi nyetatnya sebagai non current atau sebaliknya. Kalau seperti ini nanti kita akan ketika menyusun cash flow ya kan. Kalau cash flow kan dipisah tuh ya. Kalau yang bagian yang current asset itu mempengaruhi cash flow from operating gitu ya. Tapi kalau yang non current bisa jadi nanti mempengaruhinya di bagian investing. Nah, kalau dia salah nih, salah narok ya, harusnya non current dia ke current atau sebaliknya, itu juga nanti ketika kita melakukan yang namanya analisis laporan keuangan ya, itu juga bisa salah. Jadi mau menghitung rasio likuiditas misalkan. Kalau menghitung rasio likuiditas itu kan sumbernya adalah current asset. Nah, kalau misalkan semuanya nih harusnya non current tapi diakuinya di current asset, maka bisa jadi nanti likuiditasnya terlalu tinggi gitu ya. Atau sebaliknya,
ternyata yang current aset yang harusnya non current diakui, yang harusnya current tapi diakuinya di non current, sehingga nanti ketika menghitung atau menganalisis rasio likuiditas, maka likuiditasnya tuh relatif kecil. Nah, itu bisa mempengaruhi pembuatan keputusan ya kalau misklasifikasi gitu. Kemudian kalau di ekuitas, ini contohnya ketika salah menghitung EPS, salah menghitung kemarin tuh waran, kemudian turunan-turunan saham yang lain, gitu ya. Kemudian kalau kontingensi itu apa? Kewajiban yang keterjadiannya itu belum tentu ya. Jadi kalau contingent liability itu kan kalian mengenal adanya yang sifatnya itu virtually certain, sangat mungkin terjadi, atau sifatnya itu probable, kemungkinan besar terjadi, atau sifatnya possible, kemungkinan terjadinya sedang-sedang saja, atau sifatnya remote. Nah, misalnya salah nih, kalau sifatnya remote itu kan tidak di jurnal. Nah, padahal dia mungkin harusnya sifatnya probable. Kalau sifatnya probable maka harus dicatat, harus di jurnal. Tapi dia kategorikan remote. Nah, itu sudah pasti salah ya. Yang harusnya di jurnal ternyata tidak di jurnal. Itu salah satu contoh kasus kalau di kontingensi. Kemudian untuk aset yang jangka panjang. Misalkan di sini kesalahan untuk melakukan yang namanya impairment test. Harusnya mengalami penurunan, tapi tidak. Nah, itu kan menjadi nilai nanti nilai wajar dari asetnya itu tidak sesuai gitu ya. Kemudian terkait pajak, misalkan untuk yang salah memperhitungkan utang pajaknya atau net income-nya salah gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya itu tidak boleh dibebankan. Misalkan dia harusnya misalkan masuk sebagai aset nih, tapi dia bebankan. Nah, karena dibebankan, maka net income-nya lebih kecil, sehingga pajaknya juga ikut lebih kecil ya. Jadi perhitungan pajaknya juga salah gitu ya. Kemudian untuk yang terkait OCI, nah, ini di komponen comprehensive income, itu kan misalkan ketika ada transaksi terkait mata uang asing gitu ya, ada proses translasi atau revaluasi aset tetap ya, revaluasi aset tetap juga masuknya ke OCI gitu ya. Kemudian unrealized gain atau loss untuk yang investasi yang sifatnya non trading, itu kan juga harus masuknya OCI, tapi ternyata mungkin salah, dia mengakuinya sebagai bagian dari income, padahal dia OCI, maka nanti OCI-nya menjadi terlalu rendah. Kemudian untuk inventory, ya ini terkait penilaian inventory, kemudian penyesuaian, misalkan ada untuk jumlah inventory atau ada yang hilang menyesuaikan yang inventory yang sebenarnya itu juga salah ya. Kemudian yang share option nih sama seperti yang tadi ya, sama seperti yang waran itu juga bisa jadi salah dia memperkirakan. Dan lain, yang pokoknya banyak ya kalau yang error correction itu yang selain perubahan kebijakan dan yang selain perubahan estimasi ya. Itu maksudnya untuk kategori di accounting error ya. Untuk yang error correction ini akan lebih mudah kalau biasanya kita langsung contoh soal gitu ya, contoh soal karena treatmentnya macam-macam ya, tergantung nanti per kasusnya seperti apa. Contoh untuk yang error correction, misalkan di sini tahun 2020 akuntannya Selektro ini menemukan kesalahan ya. Di tahun 2019 itu perusahaan ya fail to record ya, berarti tidak mencatat depresiasi dari bangunan baru senilai 20.000. Nah, kalau depresiasi tidak dicatat ya, beban depresiasi tidak dicatat, maka net income-nya akan akan dinilai terlalu tinggi ya, akan overvalue tuh, akan dinilai terlalu tinggi. Karena beban depresiasinya nggak ada nih yang 20.000 ya, maka net income-nya dinilai terlalu tinggi, itu pengaruhnya ke net income.
Nah, kalau beban depresiasi kalau net income-nya dinilai terlalu tinggi, berarti pajaknya juga dihitungnya terlalu tinggi, ya. Nah, itu pengaruh terutama ke net income. Dan kalau kita tarik lagi ke return earning, berarti net income itu kan sebanding ya dengan return earning ya. Sehingga return earning-nya juga dinilai terlalu tinggi. Nah, untuk dia menemukan beban depresiasi yang belum dibukukan gitu ya. Nah, di sini ya, kita akan membuat perbandingan yang salah dan yang benar gitu ya. Yang salah dan yang benar. Nah, untuk income sebelum beban depresiasi ini sama-sama 100.000 ya. Jadi sebelum depresiasi kan income sebelum depresiasi sama di 100.000. Kemudian beban depresiasinya ya. Kalau yang salah tadi depresiasinya belum dibukukan ya. Jadi depresiasinya 0. Sedangkan kalau yang benar depresiasinya 20.000. Sehingga income before income tax ya, kalau yang salah ini 100.000, kalau yang benar itu 80.000. Ya. Kemudian ini terkait pajak ya, kalau ini ya. Ada current ya dan ada yang istilahnya ditangguhkan gitu ya. Nah, untuk yang current-nya di sini yang benar ini sama-sama 32.000 ya, sama-sama 32.000. Sedangkan yang ditangguhkan ini adalah 8.000 ya. Ini total pajaknya ya. Jadi pajaknya ini 32.000 kalau yang benar. Kalau yang salah pajaknya totalnya adalah 40.000. Sehingga net income-nya ya, kalau yang benar itu harusnya 48.000, kalau yang salah nih pajaknya net income-nya 60.000 ya. Jadi kan lebih tinggi ya, net income-nya lebih tinggi. Sekarang kita akan membuat jurnal yang koreksinya ya. Kan sudah ditemukan nih kesalahannya nih ya. Kita akan buat koreksinya. Tadi kesalahannya tahun berapa? Tahun 2019. Kita menemukannya kapan? Menemukannya tahun 2020 ya. Nah, tahun 2020. Nanti kita lihat nih di tahun 2020 ini ya, setelah laporan keuangannya ditutup atau belum. Kalau logikanya ini tahun 2020, berarti harusnya laporan keuangannya kan ditutup ya, harus ditutupnya tanggal 31 Desember 2019. Nah, tapi bisa jadi kan ada hal-hal yang namanya itu subsequent event ya. Subsequent event itu hal-hal yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan, tapi sebelum laporan keuangan itu diumumkan gitu, diumumkan. Nah, kalau tanggal pelaporan keuangan itu tanggal pengumumannya ya. Kalau tanggal laporan keuangannya itu 31 Desember. Tapi tanggal pengumumannya itu biasanya di bulan Maret. Nah, itu baru diumumkan ke publik. Nah, biasanya kalau kalian lihat di surat kabar itu baru diumumkan ya. Laporan keuangan PT bla 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 itu baru di bulan Maretnya. Nah, di sini nanti kita akan membandingkan ya sesudah yang dengan kesalahan dan tanpa kesalahan. Kemudian kita bandingkan jurnal yang salah dan jurnal yang benar. Kalau jurnal yang salah tadi kan tidak menyusun, tidak membuat untuk penyusutan ya, berarti tidak ada jurnal untuk penyusutannya. Kemudian terkait pajaknya ya, income tax expense-nya adalah 40.000 ya. Income tax payable-nya ini yang current ya, 32.000 dan yang ditangguhkan itu adalah 8.000. Total expense income tax expense-nya 40.000 ya. Kemudian kalau yang benar ya, ini harus ada jurnal depresiasi ya, depresiasi pada akumulasi depresiasi yaitu 20.000. Kemudian income tax expense pada income tax payable 32.000. Jadi kalau yang benar ini tidak ada deferred tax liability ya. Maka kita akan menyusun yang namanya jurnal koreksi. Jadi yang kita susun bukan ini ya, kalau ini jurnal yang benar. Kita akan menyusun jurnal koreksi agar yang salah ini terhapus, kemudian kalau dinetkan ya, yang muncul adalah jurnal yang benar. Ya. Jadi kita akan mengclosing atau jurnal-jurnal yang salahnya. Nah, jadi yang kita susun adalah jurnal koreksi, bukan jurnal yang benar. Nah, bagaimana jurnal koreksinya?
ini pengaruhnya ya. Ya, ini pengaruhnya ke income statement dulu ya. Pengaruh akibat ya, pengaruh akibat dihilangkan atau tidak dicatatnya ya, tidak dicatatnya depresiasi. Kalau depresiasi dicatat, yang pertama berarti beban depresiasi tahun 2019 itu dinilai terlalu rendah. Ya, dinilai terlalu rendah atau understated 20.000. Sedangkan ya, kalau expense-nya dinilai terlalu rendah, berarti income-nya pasti dinilai terlalu tinggi ya, overstated. Ya, dinilai terlalu tinggi. Sorry, ini income tax expense ya, terkait income tax expense. Harusnya ke sini dulu ya. Kalau income tax expense kan pengalinya ya, pengalinya itu adalah beban yang hilang gitu ya, beban yang hilang, beban yang tidak dicatat gitu ya, beban yang tidak dicatat. Jadi income tax expense-nya itu terlalu tinggi 8.000, yaitu ini beban yang dihilangkan ya, beban yang dihilangkan dikalikan dengan tarif pajaknya. Net income-nya ya, karena bebannya dinilai terlalu rendah, maka net income-nya menjadi dinilai terlalu tinggi ya, overstated. Ya, senilai overstated yaitu sebesar depresiasi dikurangi dengan income tax expense. Ya, karena ini net income. Ya. Kemudian kalau pengaruhnya di financial position ya, di financial position di neraca, nah, akumulasinya kan belum ada ya. Akumulasinya kan ini ketika dia salah ini tidak membuat jurnal untuk akumulasi. Jadi akumulasinya juga jadi dinilai terlalu rendah karena tidak ada. Ya, itu pengaruhnya ke financial position. Kemudian yang deferred tax-nya juga dinilai berarti apa? Dinilai terlalu tinggi ya di sini karena tadi ya income tax expense-nya over ya. Jadi deferred tax-nya juga over ya. Yaitu berapa? 20.000 kalikan 40%. Sekarang pembetulannya ya, koreksinya seperti apa ya? Koreksinya seperti apa? Pertama, kalau kita belum membuat jurnalnya, ya kalau kita belum membuat jurnalnya, maka jurnal koreksinya adalah menyusun yang benar. Ya, jadi menyusun yang benar. Kalau belum dibuat, ya berarti kita akan membuat jurnal untuk yang depresiasi expense-nya. Ya, kita akan menyusun depreciation expense pada akumulasi depresiasi yaitu 20.000. Ya. Kemudian kita akan menyesuaikan ini ya untuk menyesuaikan yang income tax expense-nya. Income tax expense-nya itu kalau yang benar harusnya 32.000. Sedangkan di sini berapa? 40.000. Berarti harus kita kurangkan ya. Dan ya tadi ya kita menemukan kesalahannya di tahun 2020 ya. Kita menemukan kesalahan di tahun 2020. Asumsi kita laporan keuangannya kan sudah ditutup tuh per 31 Desember. Maka nanti kalau ada penyesuaian ke akun income atau akun expense, maka kita sesuaikan ke return earning. Nah, jadi ini kalau ini jurnalnya itu ya, maksudnya sudah sudah jadi satu. Nah, misal ini saya pecah dulu ya biar lebih ngerti ya. Nah, saya pecah dulu. Saya tambahin slide. Ya. Pertama kita akan membuat dulu untuk jurnal yang belum disusun ya. Jadi di tahun 2019 kita belum menyusun untuk jurnal depresiasinya. Karena kita menemukan kesalahannya di tahun 2020, maka kita akan susun jurnal koreksinya di tahun 2020. Nah, di sini jurnal yang benarnya adalah depreciation expense. Kalau expense kan sudah ditutup ya per 31 Desember, maka penggantinya ya kita akan sesuaikan ke akun return earning. Ya, return earning. Jadi kita akan jurnal return earnings. Return earnings sebesar berapa ini? Sebesar 20.000 ya, return earningnya 20.000. Return earningnya 20.000. Kemudian di kreditnya adalah akumulasi depresiasi.
Depresiasi 20.000. Nah, ini jurnal yang pertama ya, jurnal yang pertama untuk yang membetulkan yang ini ya, pembukuan depreciation expense. Kemudian jurnal koreksi yang kedua, kita akan membetulkan untuk yang pencatatan beban pajaknya ya. Pencatatan beban pajaknya harusnya adalah income tax expense-nya 32.000 ya. Kemudian income tax payable-nya harusnya adalah 32.000. Kita lihat masing-masing akun ya. Untuk income tax expense ya, di sini 32.000. Padahal yang salah berapa ini? 40.000. Kita harus membetulkan agar yang ini ya, agar yang 40.000 ini menjadi 32.000. Berarti harus kita kurangkan berapa? Kita kurangkan 8.000 ya. Kalau ini apa? Kalau yang benar ini 32.000 debit, sedangkan yang salah adalah 40.000 debit, berarti nanti income tax expense-nya harus kita kredit ya, harus kita kredit sebesar 8.000. Tapi ingat, ini sudah ditutup ya karena income tax expense. Jadi harus kita closing-nya ke return earning. Jadi jurnal nanti yang untuk yang pembetulan yang jurnal ini, yang pertama kita akan mengkredit return earning sebesar 8.000 ya. Kemudian kita akan menghapuskan deferred tax liability ya, karena di sini yang benar nggak ada ya, tidak ada akun deferred tax liability. Sedangkan yang salah ada. Berarti untuk yang deferred tax liability ini harus kita hapuskan ya. Ini nanti deferred tax liability ya, kita debit senilai 8.000 ya. Kemudian yang ketiga kita lihat akun income tax payable ya, income tax payable-nya di yang salah itu 32.000. Yang benar itu 32.000, berarti sudah benar ya. Jadi kita tidak menyesuaikan yang income tax payable. Nah, jadi yang kita sesuaikan tadi adalah apa tadi? Ya, yang kita sesuaikan adalah apa? Deferred tax ya. Deferred tax liability-nya kita debit ya, karena harusnya nggak ada ya yang benar, maka kita hapuskan di sini senilai 8.000. Dan tadi untuk yang sisi kreditnya kita akan alokasikan ke return earning ya, karena income tax expense kan sudah di closing ya, jadi kita larikan ke return earning. Nah, ini jurnalnya ya, ini jurnal koreksinya. Kalau mau dipecah ya, kalau dipecah seperti ini. Nah, ini bisa disatukan ya, kita bisa disatukan ya. Nah, kalau dijadikan satu ya, dijadikan satu berarti return earning-nya berapa? Return earning-nya di sini debit 8.000, kemudian kredit debit 20.000, kredit 8.000. Berarti akan menjadi debit 12.000 ya kan. Kemudian ada deferred tax liability. Senilai 8.000 ya. Dan nah, kreditnya apa? Akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi sebesar 20.000. Nah, ini ya. Jadi jurnal yang ini tadi ya, jurnal yang ini itu asalnya dari sini ya. Jadi ini kalau dipecah ya, jadi dipecah. Yang pertama ini untuk menyesuaikan atau mengkoreksi depreciation expense yang belum di jurnal. Ya, harusnya jurnalnya kan depreciation pada akumulasi. Karena baru ditemukan di tahun sesudahnya ya, baru ditemukan di tahun 2020, padahal kesalahan terjadi di tahun 2019, maka kita alokasikan ke akun return earning ya, untuk akun berupa income atau akun berupa beban. Jadi closingnya adalah ke return earning. Ya, jadi return earning pada akumulasi depresiasi ya, pada akumulasi depresiasi sebesar 20.000. Kemudian yang kedua untuk mencatat income tax expense tadi ya. Tadi selisih dari income tax-nya adalah 8.000 ya, selisih income tax-nya adalah 8.000. Karena sudah ditutup maka kita alokasikan ke akun return earning ya.
kredit senilai 8.000 dan kita akan menghapuskan deferred tax liability-nya yaitu 8.000. Baru nih jadikan satu ya. Jadi return earning-nya debit 12.000, kemudian deferred tax liability-nya 8.000 dan akumulasi depresiasi 20.000. Ya, kita coba salah satu soal lagi ya. Nah, kalau misalkan nih, kalau itu kan yang ini, kalau yang ini kesalahan itu ditemukan ya, kesalahan ditemukan di tahun sesudahnya. Jadi sudah di closing ya. Kalau sudah di closing, kesalahan sudah ditemukan di tahun sesudahnya, maka alokasi untuk akun income atau akun expense adalah ke return earning. Kalau misalkan ya belum ya ditemukan tapi sebelum ditutup ya, sebelum laporan keuangan ditutup. Kalau sebelum laporan keuangan ditutup, maka jurnalnya yang return earning ini langsung ke akun semula. Jadi kalau sebelum laporan keuangan ditutup, nanti jurnalnya akan menjadi ya di sini debitnya adalah depreciation expense ya, ini depreciation expense pada akumulasi depresiasi sebesar 20.000. Kemudian deferred tax liability pada income tax expense senilai 8.000. Itu kalau laporan keuangannya belum ditutup ya. Kita coba contoh soal lagi ya. Ini summary-nya. Ini pengaruhnya. Ini yang tadi. Nah, ini contoh soal lagi ya. Ini soalnya ada di exercise 2219. Di sini disajikan parsial neraca saldo, neraca saldo parsial dari Dickinson Limited per 31 Desember 2019. Neraca saldo ya, neraca saldo. Untuk perlengkapan nilainya 2.500 debit, kemudian salaries and wages payable nilainya 1.500 kredit, kemudian interest receivable 5.100 debit, prepaid insurance 90.000 debit, unearned rent ya, sewa diterima di muka 0, kemudian interest payable-nya 15.000 kredit. Ya. Ini ada soal ini contohnya ada dua asumsi ya. Kita pakai pertama asumsi jika ya laporan keuangan atau bukunya ya belum ditutup. Ya, jadi buku besarnya belum ditutup. Kalau belum ditutup, ya kita akan diminta membuat jurnal penyesuaian di tahun di 31 Desember tahun 2019. Ya. Kalau belum ditutup, ya misalkan ya, ini pelajarannya anak tingkat 1 ya, anak tingkat 1 nih, untuk membuat jurnal penyesuaian ya sebelum laporan keuangannya ditutup. Yang pertama, nah kalau neraca saldo, ingat ya, neraca saldo itu adalah apa? Sebelum penyesuaian, ya sebelum penyesuaian. Nah, informasi yang pertama, hasil perhitungan fisik untuk perlengkapan yang masih ada ya surplus on hand pada tanggal 31 Desember 2019, totalnya adalah 1.100. Kita diminta bikin apa? Bikin adjusting entries ya, jurnal penyesuaian saja nih. Nah, kita akan lihat ya, saldo perlengkapan ya, saldo perlengkapannya di sini di neraca saldonya adalah 2.500. Hasil perhitungan fisiknya ini masih ada 1.100. Di jurnal adjusting ya, adjustment apa yang akan kita catat? Ya, kita akan mencatat ya berapa perlengkapan yang terpakai. Kita akan membebankannya sebagai beban perlengkapan. Ya. Yang masih ada 1.100. Saldo sebelumnya adalah 2.500. Berarti yang terpakai adalah 1.400. Ya. Ini akan kita catat ya, supplies expense ya, beban perlengkapan pada supplies senilai 1.400. Kemudian yang kedua di sini ternyata nilai dari salaries and wages payable-nya ya, accrued salaries ya, utang gaji itu per 31 Desember 2019 ya, itu harusnya adalah 4.400. Di neraca saldo nilainya adalah
1.500. Ternyata hasil perhitungannya lebih tinggi ya, berarti kita akan menambah ya. Kita akan mencatat penambahan dari salaries and wages payable ya. Salaries and wages payable-nya bertambah, itu dikredit. Debitnya apa? Berarti debitnya adalah bebannya ya. Salaries and wages expense debit, kemudian salaries and wages payable kredit ya, atau accrued salaries and wages, yaitu sebesar selisihnya ya. Tadi di neraca saldo sudah ada 1.500 ya. Agar menjadi 4.400 berarti kita menambahkan sebesar 2.900. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini diketahui bahwa ada bunga atas investasi ya, bunga atas investasi yang terutang senilai 4.350 pada tanggal 31 Desember 2019. Kalau yang interest terkait investasi, kita ngeceknya di mana? Ya. Ada interest receivable. Ya, ada interest receivable. Interest atau investasi berarti kita yang punya investasi ya. Kalau kita punya investasi berarti kita akan menerima bunga. Ya. Berarti kaitannya terhadap interest receivable dan interest revenue. Ya. Di sini saldo awalnya adalah 5.100. Tadi di sini nilai totalnya adalah 4.350. Berarti berapa yang kita jurnal? Ya. Berarti justru dibalik ya, harusnya sekian 4.350, ternyata interest receivable-nya malah kegedean tuh ya, Nah, karena laporan keuangannya itu belum ditutup ya, kita masih bisa mencatatnya ke interest revenue. Ya, interest revenue kita debit ya. Kemudian interest receivable-nya kita kredit senilai selisihnya ya. Yang ada di neraca saldo 5.100 padahal harusnya 4.350. Jadi interest receivable-nya kita kurangi ya, sebesar 750. Pasangannya apa? Pasangannya adalah interest revenue. Kemudian yang keempat terkait polis asuransi yang belum expired ya, itu totalnya adalah 65.000. Tadi saldo awalnya, saldo di neraca saldo ya, di neraca saldonya untuk prepaid insurance adalah 90.000. Yang belum expired adalah 65.000 ya. Berarti kita akan menjurnal yang sudah expired atau yang sudah berlalu masanya ya. Jadi ke beban asuransi ya, insurance expense debit, kreditnya adalah prepaid insurance senilai 25.000. Kemudian yang kelima ya, terkait ini ya, penerimaan di muka nih ya, sebesar 24.000 ya diterima ya di tanggal 1 Januari 2019 untuk sewa bangunan selama 2019 dan 2020. Jadi 24.000 ini adalah pendapatan sewa untuk masa 2 tahun. Sebelumnya yang 24.000 ini dicatatnya di mana nih? Dicatatnya di neraca saldo itu sebagai ini ya. 25.000, nggak ada ya? Nggak ada nih. 25.000 in unearned. 25.000 tidak ada di neraca saldo ya. Di neraca saldo belum dicatat berarti ya. Ya, belum dicatat nih, belum dicatat. Kalau belum dicatat berarti kita akan mengakui atau mencatat sebesar pendapatan yang sudah bisa diakui ya, dan pendapatan yang maksudnya pendapatan yang masih diterima di muka ya. Kalau 24.000 itu buat 2 tahun berarti per tahunnya adalah 12.000 ya, per tahunnya 12.000.
waktu pertama kali mencatat, ini harusnya ada ya, pertama kali mencatat nih, the entire amount was credited to rental income. Berarti ketika mencatat di tanggal 1 Januari 2019, berarti dia mencatatkan, berarti receive, berarti menerima kas ya. Berarti menerima kas ya di tanggal 1 Januari 2019 ini, debitnya kas, kreditnya adalah rental income senilai 24.000 ya, rental income senilai 24.000. Nah, di tanggal 2 di akhir tahun ya, di tanggal 31 Desember 2019 ya, rental income-nya kan harusnya belum bisa diakui seluruhnya ya, belum bisa diakui seluruhnya. Karena baru 1 tahun tuh ya, baru 1 tahun, dan ketika di awal kan harusnya dia tidak langsung mencatat sebagai rental income, tapi sebagai unearned rent. Nah, di akhir periode ya, di akhir periode kita akan, tapi ini dia memakai pendekatan apa? Berarti kalau dia mengakuinya pas mencatat di sini ya, di tanggal 1 Januari dia mencatat kas pada rental income, berarti memakai pendekatan pendapatan ya, memakai pendekatan pendapatan. Kalau memakai pendekatan pendapatan, nanti kita akan hitung yang masih tersisa, yang masih tersisa atau masih belum diakui. Ya. Ini per tahunnya 12.000. Berarti kita akan mendebit rental income yaitu 12.000 dan akan memunculkan ya, kita akan memunculkan untuk akun pendapatan diterima di muka sebesar yang belum diakui. Jadi untuk yang unearned rent credit ini ada yang 12.000 ini ya, unearned rent credit ini adalah nilai dari sewa yang belum bisa diakui pendapatannya ya. Nah, jadi masih berupa pendapatan diterima di muka. Kemudian yang keenam ya, terkait depresiasi itu salah nyatet nih ya, salah nyatet. Was erroneously, jadi salah nyatet sebagai 5.000, padahal yang benar berapa? Yang benar adalah 50.000. Nah, kalau ini kan belum ditutup ya, have not been closed, jadi belum ditutup, maka kita tinggal menambahkan saja ya, kita tinggal menambahkan depreciation expense pada akumulasi depresiasi sebesar selisihnya. Jadi ini kalau belum ditutup. Nah, sekarang asumsi yang B, bagaimana keenam jurnal ini jika laporan keuangannya itu sudah ditutup. Ya. Kalau sudah ditutup, maka nanti untuk yang keenam jurnal ini yang terkait akun income atau akun expense, maka kita tutupnya ke akun return earning. Ya. Misalkan yang pertama, tadi untuk perhitungan fisik supplies gitu ya. Kita akan mencatat apa tadi? Supplies expense pada supplies ya, kalau laporan keuangannya belum ditutup. Kalau sudah ditutup, maka debitnya bukan supplies expense, tapi return earning. Ya, return earning pada supplies. Begitu juga yang nomor 2 ya, yang nomor 2 itu tadi kan kita menjurnalnya salaries expense pada salaries payable ya, sebesar selisihnya tadi adalah 2.900 ya. Nah, salaries expense-nya sudah ditutup, maka debitnya bukan salaries expense melainkan return earnings ya, 2.900. Nah, yang ketiga sama. Nah, yang ketiga sama ya. Tadi jurnalnya itu interest revenue-nya debit ya. Kreditnya adalah interest receivable. Jadi interest revenue-nya kita kurangi. Tapi debitnya interest revenue. Nah, akun interest revenue-nya kita ganti menjadi return earning ya, pada interest receivable. Kemudian yang keempat, untuk mencatat beban asuransi ya. Jadi debitnya bukan beban asuransi tapi return earning. Kreditnya prepaid insurance. Ya. Kemudian yang nomor 5, nah, terkait pendapatan diterima di muka, tadi kita jurnal debitnya adalah rental income ya, rental income-nya kita ganti menjadi return earning ya pada unearned rent. Kemudian yang keenam, nah salah mencatat depresiasi ya. Akun penambahan depresiasi bukan lagi ke depreciation expense tapi ke return earning juga. Ya, return earning pada akumulasi depresiasi sebesar 45.000. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?